Nama saya Andika Damanik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan masih mengenai paket tracer untuk mata kuliah JJNA RS1 di chapter 6.4.2 yaitu Quiz Data Link Layer. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. What identifier is used at the data link layer to uniquely identify an Ethernet device? Ini jawabannya adalah MAC address. Frame Ethernet ini diidentifikasikan pada lapisan data link oleh alamat MAC address mereka. Alamat ini berisikan alamat unik untuk setiap NIC. Sedangkan untuk alamat IP itu digunakan di lapisan jaringan. Untuk nomor port TCP UDP digunakan lapisan transport. Nomor urutan adalah kolom di header TCP. Untuk soal yang kedua, what attribute of a NIC would place it at the data link layer of the OSI model? Jawabannya adalah MAC address. Lapisan tautan data ini mendeskripsikan akses media dan pengalamatan fisik menggunakan alamat MAC address pada NIC, menempatkannya di lapisan OSI model itu, di layer OSI model. Untuk port dan kabel ditempatkan pada lapisan fisik model OSI, alamat IP ditempatkan di lapisan jaringan. Tumpukan protokol TCP/IP menjelaskan model yang berbeda. Jadi jawabannya adalah MAC address. Hal yang ketiga, which two engineering organizations define open standards and protocols that apply to the data link layer? Ini organisasi internasional yang mengatur tentang data link layer itu ada 4, ada Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE, International Telecommunication Union atau ITU, International Organization for Standardization atau ISO, American National Standards Institute atau ANSI. Ini kita pilih 2 yang ada di optionnya, ada Institute of Electrical and Electronics Engineers dan International Telecommunication Union. Soal berikutnya, what is true concerning physical and logical topologies? Ini pernyataan yang benar tentang topologi ya. Jawabannya adalah logical topologies refers to how a network transfer data between devices. Jadi topologi logis atau logika menunjukkan cara jaringan akan mentransfer data antara node yang terhubung atau perangkat yang terhubung. Jadi sedangkan untuk physical topologi atau topologi fisik itu menunjukkan interkoneksi fisik perangkatnya. Jadi jawabannya logical topologies refer to how a network transfer data between devices. Soal nomor 5, what method is used to manage contention-based access on a wireless network? Untuk wireless network, carrier sense multiple access-nya adalah collision avoidance yang digunakan untuk teknologi jaringan nirkabel. Nah, di sini ada wireless network, artinya dia jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Soal nomor 6, a technician has been asked to develop a physical topology for a network that provides a high level of redundancy. This physical topology requires that every node is attached to every other node on the network. Nah, ini topologi jaringan yang digunakan mesh ya. Karena mesh ini menyediakan ketersediaan tinggi dan setiap node atau setiap perangkat itu terhubung satu sama lain ya. Artinya semua node terhubung. Topologi mesh ini dapat ditemukan di WAN atau Wide Area Network. Nomor 7, which statement describe the half duplex mode of the data transmission? Oke, pernyataan yang benar tentang half duplex data transmission. Jawabannya adalah data that is transmit over the network flows in one direction at a time. Jadi datanya mengalir secara satu arah dalam satu waktu. Artinya ketika kirim ya kirim aja, nggak bisa terima. Ataupun sebaliknya ketika terima dia nggak bisa bersamaan ngirim atau simultan ya, secara simultan. Oke, soal nomor 8, which is a function of the logical link control layer? Fungsi dari
Logical Link Control (LLC) adalah to identify which network layer protocol is being used. Jadi menentukan nih atau mengenali mana network layer yang sedang digunakan. Nomor 9, which data link layer media access control method does Ethernet use with legacy Ethernet hubs? Nah, ini jawabannya kebalikannya yang nirkabel atau WiFi tadi. Jadi yang digunakan GSMA CD, yaitu jaringan Ethernet menggunakan collision detection ya. Nomor 10, what are the two sublayers of the OSI model data link layer? Oke, untuk ini jawabannya LLC dan MSC. Lapisan data link layer ini terbagi menjadi dua lapisan, sublapisan, yaitu media access control atau MAC, dan sublapisan logical link control atau LLC. Selanjutnya, which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific types of data? Dalam hal ini, enkapsulasi adalah fungsi dari lapisan data link. Jadi jawabannya data link. What type of physical topology can be created by connecting all Ethernet cables to a central device? Nah, ini topologi yang dimaksud adalah topologi star atau topologi bintang. Artinya semua Ethernet kabel terhubung ke satu perangkat center yang ada di tengah, sentral. What are two services performed by the data link layer of OSI model? Fungsi atau layanan yang ada pada data link layer OSI model ada dua, yaitu accepts layer 3 packets and encapsulates them into frames. Then it provides media access control and perform error detection. Artinya paket OSI model ini menerima paket layer 3, merangkumnya ke dalam satu layer. Kemudian fungsi lainnya menyediakan kontrol akses media dan melakukan deteksi kesalahan. Hal yang terakhir, although GSMA-CD is still a feature of Ethernet, why is it no longer necessary? Kenapa GSMA-CD ini nggak digunakan lagi pada fitur Ethernet? Karena untuk layer 2, switch layer 2 sekarang sudah menggunakan fungsi full duplex ya. Jadi menghilangkan kebutuhan akan GSMA-CD. Oke, sekian untuk video pertemuan ke-8 ini tentang data link layer quiz. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.